Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak? Ya boleh. Baik, perkenalkan nama saya Tisrifsa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelumnya Kak, apakah saya boleh meminta biodata Kakak? Boleh. Baik. Sebelumnya tadi namanya Tisrifsa. biasa dipanggil sebagai Bisa. Oke. Perempuan. Tempat tanggal lahir? Makassar 20 Juli 2004. Anak keberapa Kak? Ketiga. Oh, ketiga. Dari Tiga bersama. Oh, anak terakhir. Baik. Alamat rumahnya kalau boleh tahu di mana? Di Perumahan Geraha Menegari. Perumahan. Perumahan Geraha Menegari. Oke. Kalau boleh tahu Kak, dari TK-nya itu di mana? Kemarin sih enggak teka. Enggak TK. Oke. Kalau SD-nya di mana? SD-nya tuh di SD 001 Mesawa. SD 001 Mesawa. Mesawa. Iya, itu di Mamasa. Ya. Kalau boleh tahu tahun lulusnya itu bisa diperkirakan tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015. Oke. Kalau SMP-nya di mana? Sampai itu ini 2016 kan? 2016. SMP di SMP Negeri 1 Tinambung. SMP satu Tinambung. 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 Iya. Oke, kalau SMA-nya Kak boleh tahu di mana? Di SMA 1 Tinambung. SMA 1. Kalau boleh tahu Kak tadi SMP-nya di mana? Hah? SMP-nya di mana? SMP-nya tahun lulusnya di SMP tahun berapa? 2019. 2019. Kalau SMA-nya Kak? Tahun lulusnya tahun 2002. 2020. Oke. Saat masuk di bangku sekolah dasar itu Kakak pernah dapat juara atau tidak, prestasi tidak? Enggak pernah. Bicara kalau juara kelas pernah. Di SD. Kalau boleh tahu juara berapa? Paling tinggi tuh juara 2. Juara 2 di SD. Waktu SMP pernah? Juara? Iya. Paling tinggi tuh juara 4. Di SD, di SMP. Iya. Tidak pernah ikut kayak organisasi atau kegiatan lain ya? Di SMP? Iya. Enggak pernah. Tidak pernah. Kalau di SMA kalau boleh tahu pernah? Pernah cuma untuk hari keluar Keluar dari organisasi itu apa? OSIS sampai pramuka. keluar dari organisasi. Iya. Enggak sampai selesai. Oke. Tadi waktu SD Kakak pernah juara 2. Nah, juara 2 di tingkat kelas, juara umum di kelas. Kelas. Terus bagaimana nih Kakak pertahankan peringkat 2 Kakak waktu SD? Nggak bisa dipertahankan sih. Nggak bisa dipertahankan. Jadi ini juara 2-nya Geser lagi 3. bergeser. Oke. Oke. Bisa saya tahu keterangan dari keluarga Kakak? Boleh. Dari ayah, boleh tahu namanya siapa? DG Deng Unjung T. T ya T terakhir. Kalau nama ibunya boleh tahu? Irmawati. Irmawati. Iya Irmawati. Kalau
usia ayah sekarang berapa? Nggak tahu sih, lahir tahun 70-an. 70-an. 1973 kayak 72. 3, kira-kira umurnya 50-an lah. Dasar. Ya, pas 9 lah gitu. 50, 50 kapan? 50-an ya. Iya, seperti itu. 50-an. Kalau ibu boleh tahu 53 kayaknya kan. 53. Pendidikan terakhir ayah Sama. SMA. Kalau ibu boleh tahu Sama juga. SMA. Alamatnya dari ayah ibu? Mamuju. Mamuju. Tengah. Pekerjaan ayah sekarang apa? Tukang batu. Tukang batu. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu RT. RT. Oke. Baik, terkait dengan masalah yang kakak hadapi sekarang, kalau boleh tahu kak, keluhan masalahnya apa nih? Seperti cara bahasa ini. Enggak usah tegang kak, santai aja di sini. Tidak, tapi beda kak. Maksud mungkin cara bahasa nanti terpecah gitu. Terpecah. Di antara bapakku sama keluarga, mamaku terpecah, bapakku sama keluarga terpecah. Ngerti? Antara dua keluarga ayah dan ibu ini Saya juga terpecah. Kita bersaudara juga terpecah. Enggak ya kalau saudara dari bapakku sama mama terpecah. Oh, jadi bapak ini 2 kali berkeluarga. Enggak juga sih, enggak sih. Terus Cuma apa saya sama bapakku sama kakakku tuh sudah tidak suku kayak apa tidak bagus perjalanannya, hubungan keluarga. bagus nih hubungannya. Mengerti kah? Iya, baik. Rusak hubungannya antara anak sama ayah gitu. Bisa seperti itu lagi. Oke, terkait dengan keluhan dan masalah yang kakak berikan tadi kepada saya. Nah, tujuan saya untuk mewawancarai kakak ini untuk Tunggu dulu. Bapakku juga sama mamaku sudah enggak mau bicara itu. Oh, oke. Sama Ada lagi kak? bapakku tuh dendam sama saudara mamaku. Ada dendam. Iya. Itu aja sih. Oke. Baik, terkait dengan keluhan masalah yang kakak hadapi, tujuan saya mewawancarai kakak itu untuk menggali lebih dalam terkait dengan masalah-masalah apa yang kakak hadapi saat ini, dan kakak tidak usah merasa khawatir terkait dengan data-data yang kakak sampaikan nanti, karena hal ini bersifat privat, hanya kakak dan saya yang tahu tentang apa yang kakak sampaikan hari ini. Nah, sebelumnya apa saya boleh izin merekam terkait dengan apa yang kakak sampaikan hari ini? Oke. Baik. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, kita masuk di pertanyaannya ya kak. Oke. Baik, pertama saya ingin mempertanyakan terkait dengan kondisi fisik, perilaku dan penampilan kakak selama ini. Nah, apakah kakak pernah mengalami permasalahan atau keluhan fisik akhir-akhir ini? Fisik? Iya, terkait dengan fisik. Enggak sih. Tidak pernah mengalami keluhan fisik? Fisik itu kayak gimana sih? Tubuh merasa sakit atau Ya. Itu sepertinya satu vertigo. bukan? Vertigo itu semacam kayak ini tuh kayak berputar Dunia apa? ya, kayak berbayang-bayang, kayak muka terputar gitu, kayak vertigo tuh kayak pusing sekali kepala. Oh, kepala sering pusing. Iya, gitu. Sampai tidak bisa bangun karena nggak bisa buka mata. Kalau buka mata langsung kayak misalnya muntah.
Keluhan ini terjadi baru-baru ini atau sudah lama? Pas semester 2. Semester 2 berarti baru-baru. Sama. Ada 6 bulan lah, 6 bulan lebih. Oke. Apakah perubahan kakak pernah mengalami perubahan berat badan yang signifikan iya. dalam beberapa bulan ini? Pernah. Ya, dari yang 48 turun ke 46. 48 turun 46. Gara-gara apa nih kak? Stres sama jarang makan sih. Stresnya bisa diceritakan secara Stres itu kak akhir-akhir ini atau dari mana dulu? Bisa diceritakan nih dari semester 2 tuh. Dari awal keluhan stresnya dari mana kak? Pertama tuh Pemicunya apa? Pertama tuh masalah keluarga, kedua tuh ya masalah itu tugas. Nah kalau dari masalah keluarga nih bisa itu kan saya kan cukup masih kelas 5 tuh. Bisa ceritakan deh. Iya, supaya kamu ingat tuh. Iya. Kelas 5 itu kan ada kayak apa nih semacam mesti ada kejadian terjadi tuh pas 2015 itu masih kelas namanya kelas 6 Iya. Situ tuh ini aku tuh beranak sama iparnya gitu. Baku cek bukan cek sih kayak nggak bagus gitu. Baru aku ini saudara yang aku mau bunuh aku itu hari karena satu permasalahan. Dan di situ memang aku hampir mereka nyawa di depanku. Terus tuh aku tuh dikata-katai begitu tuh. Terus itu bapakku ini sakit hati. Terus ya bapakku bilang sama aku ayo pergi dari sini kampung, jangan di sini terus dipermalukan gitu. Dipermalukan gitu. Pergi saja juga jangan di sini terus. Dan itu hari kan saya nggak mau pergi. Rencananya kan bapakku tuh mau pergi sebentar kok 1 bulan. Ternyata di sana bertahki. Tinggal menetap di sana menuju. Terus saya itu dilarang. Bapakku tuh benci banget sama keluarga emakku. Saya tuh dilarang kak pergi ke nenekku, omku, tanteku. Dari kemarin itu waktu ke SD tuh titip kak di rumah orang kayak keluarga jauh banget gitu, kayak nggak dekat kayak gitu. Titip kok di situ karena dikasih pilihan tuh bang, kalau nggak mau di situ ya terpaksa dibawa ke mobil, tapi kan nggak mau kak saya di sana nggak ada 1 bulan. Pas bapakku nggak tahu bilang sakit kak toh di nenekku ke 1 minggu nggak tahu langsung kena jemput dia menuju. Terus sampai di sana juga bapakku tuh marah terus misalnya kayak apa dia pokoknya banyak sekali masalah tuh. Baru pas masuk SMA yang bilang bapakku curhat sekali gak sih sebenarnya. Dia bilang kalau tidak mau di sekolah, tidak usah sekolah tuh. Terus itu dari mulai situ bapakku tidak pernah peduli sama saya. Bukan SMP, tidak pernah mengirimkan uang, telepon, tidak pernah kok berhubungan. Kayak seorang kan buku teleponan tuh, saya tidak. Jadi itu tuh semua tuh keputusan tuh dari saya semua. Apalagi tuh mama aku juga ya begitu nih, kasihan kak juga mama aku, dia benting tulang baik atau berbapakku senang-senang di situ kayak enggak ada kayak dalam berpikir kayak kalau bilang kak dia bilang mau kau apa di situ terserah kamu tuh. Aku tuh sudah lepas tangan sama saya. Terus gara-gara bapakku juga itu depresi kakakku tuh depresi selama 20 tahun. Dan selama aku ada di rumah itu bapakku bertengkar terus sama mamaku. Banyak sekali kita bertengkar terus sama mamaku di situ. Terus sampai sekarang mau cerai. Jadi saat kakak dititipkan dalam keluarga itu bagaimana kakak? Nggak pernah dikirimkan uang. Tidak pernah dikirimkan uang. Iya tuh kayak tinggal SMP itu tuh tinggal makan sama tanteku, tapi tante jauh juga tuh. Di situ tuh nggak pernah kali kirimkan uang, nggak pernah teleponan. Terus itu kayak saya tuh di rumah tanteku kayak semacam kayak orang asing begitu ya. Capek kayak juga kerja masukku. Apa nih? Kan dari sekarang saya mengerti kayak gitu. Nggak
teleponan kak sama orang tua aku tuh kayak jauh kak gitu, kayak apa tuh? Sebenarnya aku tuh dari biaya kok, dari biaya aku tuh orang lainnya biaya kok bagaimana rasanya. Sementara ada orang tua terus itu waktu aku di pantai itu kayak anak sekali kali gitu ya. Nah beda-bedakan di situ ya. Kayak apa-apa tuh saya harus kerja gitu, ngerti? Apa harus saya yang kerja baru dilarang kak keluar rumah, dilarang kak pokoknya di rumah terus dia kurung. Baru sering juga marah-marah kalau misal tidak selesai ini gitu, kayak anggaplah kalau bisa masyarakat kayak juga kayak apa kayak nanggap membantu gitu situ toh. Bapakku tidak mengerti itu. Baru 6 tahun kak tinggal di situ tanpa tidak pernah kak teleponan sama bapakku, tidak pernah nih. Baru bapakku sama aku bapakku tuh pernah juga fisik gitu kemarin. Setiap pulang kampung itu selalu marah-marah, selalu karena sumpah-sumpahin. Enggak ada orang marah-marah kak juga. Ayah tak, bapak tak selalu seperti itu. Enggak ada karena bilang apa kabarmu sekarang. Tidak pernah sampai sekarang tidak pernah kabar. Enggak pernah, bahkan naruh HP-nya karena aku dihubungin. Jadi selama ini tidak pernah kontekan sama dia. Enggak pernah. Dari umur berapa? Terakhir itu dari waktu aku SMA masih ada, tapi itu pun tak kontekan. Nah telepon dah tuh kabur sudah. Terakhir itu semester 1. Kalau boleh tahu masih diingat wajahnya bapak tak? Iya, Masih diingat. karena sering datang ke rumah. Kalau pulang kampung kak itu datang itu di situ, datang itu di situ kan Kalicu. Antar. Sekarang bapakku tuh nggak kerja nih bapakku sekarang, dan mamaku yang penting tulang. Bapakku tuh kerjanya marah-marah terus. Ini itu muntah itu laki-laki yang pengangguran bagaimana? Ya. Apalagi? Begitu. Sudah disampaikan tadi. Oke. Terkait dengan pola tidur kakak ini selama ini, apakah kakak pernah mengalami kesulitan? Ya pernah. Akhir-akhir ini tidur. Kalau akhir-akhir ini gara-gara sibuk tapi kalau kemarin itu sebelumnya masih lembaga toh sudah tidur tuh karena memang banyak pikiran, kayak mau bagaimana ke depannya, kayak apa orang tua lepas tangan sama saya sendiri kayak di Makassar, bahkan ke Makassar pun sendiri kak. Kayak di sini kan ada keluarga aku tapi tidak bisa lihat karena bapakku melarang berinteraksi sama saya. Jadi apa tuh sendiri kak, kalau misalnya sendiri sendiri terus kak. Jadi akhir-akhir ini selama ini kakak hidup itu sendiri tanpa bantuan keluarga. Sendiri betul. Sendiri. Dari kelas SD itu sendiri masuk pasar. Dari kecil memang selalu sendiri. Dia selalu sendiri karena begitu bapakku larang interaksi sama orang. Dari dengan saudara-saudara itu kurang karena saudara kan dia di pesantren. Oh, semuanya saudara di pesantren ya. Betul. Oke. Terus rutinitas keseharian kakak nih, apakah rutinitas keseharian kakak berubah secara drastis setelah ada masalah itu? Oh iya, sekarang kayak saya tuh kalau di keramaian itu kayak gelisah. Ya, kayak ada satu saat itu bahkan gelisah, kayak mau muntah gitu, kayak takut lihat orang banyak. Kenapa takut lihat orang banyak? Karena selamanya kan 6 tahun dikurung di rumah. 6 tahun dikurung di rumah tanpa bersosialisasi dengan orang lain? Enggak pernah karena kan dari sekolah kok langsung nggak masuk rumah. Itu pun kalau belanja kak, kalau itu pun kalau pergi belanja tuh ya om kunci. Saya di rumah doang, kamar. Jadi selama ini waktu SD sampai SMA tidak pernah punya teman untuk bersosialisasi, bercerita? Tidak pernah. Ada teman tapi sekedar teman sih. Terus apa kebiasaan kakak ini pernah muncul atau berubah secara drastis?
pernah muncul sekali terus langsung berubah lagi. Kemarin itu tuh sempat kak ada kesekret itu karena itu kamu penyakitku Penyakit apa? kayak takut kalian orang. Makanya kemarin tuh tidur terus terus menangis terus bukan tuh tidur menangis. Kalau lihat ki orang, bayangan tak apa dengan orang itu? Takut karena saya kan sering dibentak, sering dibentak, sering dimarahi. Jadi bayangan tak kalau lihat orang itu Sering dengar barang pecah, pintu terbanting. bayangannya seperti itu ketika melihat orang. Nah, apakah perilaku itu yang kakak alami itu mempengaruhi setiap aktivitas kakak dari SD, dari masa kecil sampai sekarang masuk di bangku perkuliahan? Iya, pasti karena kurangnya interaksi sama orang tuh sama kayak nggak secara dulu nggak secara dulu untuk karena kan pasti juga orang masih dari SD kan masih butuh sekalian tuh masih butuh sekali berada dari orang tua tuh sedangkan saya dari SDK disuruh maka pilih, disuruh maka pun itu hal-hal dewasa, hal-hal apapun itu aku tahu semua, masalah keluarga yang enggak mesti aku tahu semua. Terus dia enggak mentalku karena kemarin sempat apa itu aku kan hampir dibunuh kemarin. Lalu kemarin juga dari SD itu sudah tidak seperti anak lain yang bilang mau kak main-main, tidak nih kayak pecahan kalau aku di situ, makanya kayak entah bukan hamta diam-diam terus mikir kayak berpikir terus kenapa bisa begini keluarga aku tuh kayak tidak ada nih kata-kata pokoknya di rumah tuh tidak ada nih suasana yang begitu sepi sekali di rumah, tidak ada bisa temani bertukar pikiran, bahkan kayak minta saran tuh bilang mau ke sekolah di mana. Jadi pilihan ambil jurusan ini tidak sendiri, pilihan dari orang dari siapa? Dari omku yang kasih sekolah kak kemarin terpaksa kak pilih. Udah, jadi pilihan jurusan sekarang ini dari om, bukan dari pilihan sendiri kan? Karena entah itu orang bapakku sudah pasti nggak mau milih, mamaku juga nggak mungkin dia aku bebankan semua toh, karena mamaku juga sudah tua belum bisa kesakitan. Terus ketika kakak mengalami masalah itu, bagaimana nih bentuk penanganan kakak ketika muncul perilaku itu kembali? Perilaku apa? Kayak stres kembali muncul atau takut berhadapan dengan orang, bagaimana penanganan kakak? Karena kak hampir ini SD SMP iya saya nggak begini, tapi tuh hari aku pas itu kan bingung kak juga mau ke bagaimana tuh karena kondisinya kan kayak masih butuh sekali ke orang tua tuh hari SMP itu masa-masa kan tuh kesepian sekali kak juga di rumah tuh nggak ada aku teman cerita, kayak nggak ada aku teman waktu aku jauh itu pun nggak pernah terpulang, jadi depresi kak di situ kak kayak ini aku kakek bisa waktu sudah kemarin itu ngeliat kamu tuh, Jadi om yang cibuk itu pernah kak juga kabur dari gara-gara buat hari terus nggak marah karena marah karena bukan kesalahanku, bukan mereka jadi kabur kayak kemarin baru-baru ini. itu aku masih tinggal sama orangku kabur ke rumah. Itu om tak nggak tahu sih, nggak cari sih kembali pas kali. Iya, bawa kembali kak. Tanggung jawab juga tuh. Saat menghadapi perasaan emosional itu yang kakak alami, apa pernah ada perasaan yang mendominasi
Keras gimana? Yang kayak harus marah, pas marah marah sekali, pas sedih sedih sekali, pas diam diam sekali. Iya, karena Bagaimana itu? Hah? Bisa diceritakan Kak? Keadaan gimana ya, maksudku kayak marah banget. Sampai sulit mengontrol diri. Iya, marah banget sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sama orang tua. Jadi kalau sedih banget itu mah nangis sampai pagi. Nggak tidur. Nggak tidur sampai pagi gara-gara nangis. Masalahnya Soalnya kan kesepian banget hidupku, kayak sekedar keluarga saja dari menghubungi, kayak hidup sendiri, sakit pun sendiri. sebelumnya kan tadi bilang kalau pernah merasa stres nih tanpa kejelasan. Bagaimana cara kakak mengolah rasa stres dan marah itu? Dengan cara kontrol. Cara kontrol paling dengan sholat sama itu ada sebelah apa tuh sekarang sebelum kayak K-pop Ya K-pop. jadi lari ke situ. Jadi pelariannya ke K-pop. Jadi kalau misalnya nonton K-pop itu kakak merasa tenang, Ya kembali anu lagi, kayak kembali mood. kembali mood lagi, setelah sholat kembali mood lagi. Apakah kakak ini merasa tertekan dengan masalah yang kakak hadapi sekarang? Sampai kamu banget. Karena setelah ini tahu gimana. Karena nggak pernah pulang kampung. Nah, aku udah 2 bulan nggak bisa dihubungi. 2 bulan nggak bisa dihubungi. Jadi akhir-akhir ini nggak pernah dihubungi orang tua, kontak. Kan komunikasi dengan sama mama aku tuh. Dan akhirnya terakhir aku nelpon pas katanya mau diceraikan. Antar saudara-saudara tak gimana? Saudara Tidak aku pernah isi telepon atau apa? telepon aja sama saudara aku, cuma enggak aku bilang dikarenakan kerja tuh dan kebutuhan juga. Saudara tak ini pernah telepon sama mama atau tidak? Karena tapi terakhir itu hari Terakhir itu 2 bulan terakhir ini sampai sekarang tidak pernah telepon. karena nomornya aku udah nggak aktif lagi. Kalau sama om tidak pernah minta nomor sama Om juga tidak ada yang tahu kabarnya. kabarnya sampai sekarang. Saudara-saudaranya anak tak? Tidak ada yang tahu. Malah untuk bertanya ke saya pun tidak tahu. Gimana sekarang sendiri di sana. Karena tuh kan kamu juga kan bukan kampungku dan ya berdoa sama bapakku tidak tahu bapakku kemungkinan tinggal di istrinya, mamaku tinggal di rumah satu. Jadi ini pikiranku sekarang udah kacau. Mamaku kenapa tidak menghubungi kata baru apa maksudku bagaimana sekarang kayaknya aku tidak tahu. Jadi sampai sekarang tidak ada komunikasi satupun. Nggak tahu mau cari kemana. Dan kalau aku langkah juga aku juga terjadi masalah di sana karena aku tak mau di sana. Katanya seperti itu dan bapak aku juga tidak mau saya karena kenapa kemarin kan selalu lambar perintahnya, jadi marah sama saya, kayak marah itu kan kemarin tidak mau sekali pergi ke keluarga aku, kemarin pergi ke kedapatan atau marah-marah sumpah nggak di situ terakhir di situ juga bicara. Kalau ketemu nggak sih diam. Berarti pernah ketemu bulan-bulan ini akhirnya Tahun lalu tahun ini nggak pernah ketemu sama ayah.
Jadi bentuk komunikasi tidak pernah sama sekali bicara sama dia. Walaupun dengan saudara-saudara bapak tak. Kalau saudara bapak pernah, tapi mereka kan sudah tidak komunikasi lagi. Karena saya kan tipikalnya kayak kalau orang tua bermasalah tuh saya juga tidak bisa kak ikut-ikutan. Saya tipikal tuh orang nggak mau ikut-ikutan masalahnya orang lain. Jadi ya biasa-biasa saja kak. Pusing kayaknya hari mau kena bisa dihubungi, nggak ada yang bisa hubungi. Nah, pertanyaan selanjutnya juga terkait dengan bagaimana nih perasaan kakak tentang diri kakak sendiri. Pusing, Bagaimana cara kakak berbicara dengan diri sendiri kalau pusing misalnya karena sama masalah kayak aku tanggung sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kak begitu. Cari mama aku di mana? Bapakku kenapa begitu? Kayak bagaimana cara aku untuk baikan sama bapakku? Bagaimana supaya tidak aku benci? Nah, sekarang posisiku lagi benci banget sama bapak. Kayak semacam hilang rasa menjauh gara-gara dia. sebelumnya kakak pernah mengonsumsi obat-obat tertentu untuk menghilangkan perasaan yang lain? Apa ya selalu aku minum itu obat tidur CTM. Biar reda itu perasaan tak kalau marah sama CTM untuk membantu tidur karena bisa tidur. berarti insomnia ki. Iya. Sekarang jam 4 subuh tidur kemarin. Waktu semester 1 tuh tidak bisa selalu tidur. Selalu. Di situ di puncaknya. Semester 1 Iya. Sampai pagi betul. tidak bisa. Jadi kalau misalnya itu minum ki obat. Hah? Kalau misalnya tidak bisa tidur minum ki obat itu. Bagaimana kakak mendeskripsikan perasaan kakak sekarang? Pusing kayak nggak terarah nih. Tidak terarah. Iya, lulus juga kuliah siapa mau bangga? Nggak ada tuh. Datang aja orang tua aku kalau lulus kan nggak tahu. Ini pun kayak nggak pernah bertanya kabarku bagaimana, masih hidup di Makassar. Itu apa kayak jalan aja kayak flat ya. Jadi kakak Kayak nggak itu kayak ikut jarak saja. iya kayak nggak ada nih mau dicapai gitu. Bagaimana kakak memaknai kebahagiaan? Kebahagiaan tuh kalau olahraga itu keluarga saling apa? Kalau keluarga hangat itu sudah bagian mendapat kasih sayang. Arti kebahagiaan itu bisa diceritakan kak? Bagaimana hubungan kakak dengan teman-teman kakak selama ini? Saat ini nggak ada yang bilang teman sekali, nggak ada teman-teman yang bilang dekat banget, tidak ada. Karena saya tuh takut nih sama orang, percaya sama orang kayak apa sih? Sedangkan orang tua aku lagi kayak kasih begitu, apalagi orang lain. Saya nggak mau kak. Jadi selama ini tidak pernah ki Nggak ada dekat saya orang lain Enggak. sekalipun? yang dekat banget begitu. Enggak, Tidak pernah. teman saja. Dekat. Karena di kampus saya menyendiri aja. Di kampus juga menyendiri. Kalau di organisasi Kalau organisasi lebih banyak bersosialisasi sih kalau sana. jadi organisasi yang lebih banyak bersosialisasi. Kalau di kampus tidak Enggak. terlalu. Nah, untung sudah kuliah kan langsung pergi. Organisasi
situ ya, tinggal di situ biasa tidur. Berarti lebih nyaman di organisasi daripada di kampus. Iya. Kalau walaupun memang nyaman di organisasi, tapi tidak berani, tidak ada orang teman ceritaan. Baru tuh orang sih. Itu. Seberapa persen kepercayaan tak sama dia? 80. Berarti merasa tidak percaya kalau dia itu tempat memang yang untuk cerita. Iya, tapi belakangan ini sepertinya enggak bakal lanjut cerita. Nah, kayak capek makan mengulang masalah-masalah yang mengungkit-ungkit masa lalu gitu. Jadi kedepannya tidak punya cerita soal ini sama dia. Jadi dikurung semua perasaan tak sampai tertekan kembali. Karena kalau sudah gak setuju sama orang kayak emang sih peluang lagi ya nggak mau mak. Kalau bisa diurutkan nih, hubungan yang paling dekat dari keluarga, teman, rekan kerja atau organisasi, yang mana dari ketiga ini yang paling dekat? Dan dekat, misalnya bisa kita merasa nyaman di situ. Kalau nyaman ya nggak ada juga. Kalau Di antara ketiga ini, di BIM nyaman, yang dibilang tidak nyaman sekali juga, lebih nyaman sendiri. kalau bisa diurutkan dari keluarga, teman, organisasi. Teman kamarku sih. Dia teman kamar. Tapi tidak pernah cerita. Tidak pernah juga cerita sama dia. Jadi teman kamar ini yang paling dekat sama kita, tapi tidak pernah cerita. Kalau urutkan tidak, teman, organisasi, terakhir berkeluarga. Begitu. Keluarga di tempat terakhir. Kalau keluarga tempat terakhir, bagaimana kita nanti kembali ke keluarga ini? Yang paling nggak bisa dipertahankan. Sekecil tidak bisa dipertahankan. Dan itu kakakku lagi tidak bisa juga kembali sama bapakku. Kecuali kalau mamaku sih ya mungkin masih bisa. Mama bisa, tapi ayah ini yang sulit. Pokoknya nggak bisa mencari, misalnya kayak mau balik ke mana lagi, nggak mungkin lah semua om. Apa sebelumnya pernah merasa terisolasi, ada di lingkungan, kalau dalam keadaan ramai terus merasa sendiri di situ? Pernah terisolasi? Sering sekali. Jadi ceritakan lebih jelasnya, lebih konkretnya gimana? Kayak masalah ke orang tuh nggak tahu kak betul kamu mau bilang kayak seperti kalau nggak banyak bicara. Terus itu tadi penyakitku nggak bisa ke keramaian, nggak terlalu ada saatnya enggak, ada saat yang tidak bisa kak betul-betul lihat orang, lihat keramaian enggak, itu sih. Bagaimana perasaan kakak tentang dukungan sosial yang didapat dari teman kakak ini? Dukungan sosialnya bagaimana? Apakah mendukung kakak? Iya, mendukung. Yang di organisasi aja. Bagaimana bentuk dukungannya? Kenapa? Kayak menanyakan kabar, kayak kan dia kan kayak sepertinya tahu sama aku tuh, tahu bilang ada soal gitu tuh. Walaupun nggak tahu sih, tapi perhatian banget orang di sana, saling pengertian di sana, kayak darah menyedangkan begitu. Jadi kakak merasa nyaman di organisasi? Kakak tadi bilang pernah merasa berada
pada situasi dimana tidak pernah kita punya siapapun di dunia ini. Dan dari semester 1 sampai semester 2 betul-betul sendiri. Betul-betul sendiri, apapun sendiri. Dari kecil mah apapun sendiri Kak. Dari kecil umur Apapun sendiri, urus berkas-berkas ini sendiri, ke rumah sakit sendiri. sendiri. Oh sendiri semua. Dari SD sampai sendiri. Pernah kita merasa kayak capek sekali hidup di dunia ini? Pernah lah. Pernah banget, karena pemalasan hidup. Orang kan anak kan kalau alasannya kan ingin membahagiakan orang tua, kesepakatan saya walaupun ada pencapaianku yang tak diapresiasi, sedangkan dari kecil saya tak diapresiasi, apalagi dari besar kan tidak. Jadi dari masalah itu bapakku tiba-tiba berubah. dari masalah bapak dari masalah bapak ini. Kau kan penting sama orang. Bapak tak minta. Pokoknya suka bilang benci dan tidak boleh ada berhubungan sama orang yang benci. Sampai sekarang masih dibenci bapak. Kayak membenci tapi ingat orang tua, kayak ada kalanya juga ya ada kalanya juga ada luka sih, tapi kayak lebih besar benci daripada kan dulu kan bapakku makan tapi pas senang sekarang berubah. Kalau bisa deskripsikan antara ibu dan ayah bapak tak, bagaimana bisa deskripsikan Mama aku tuh kayak penolong banget, kayak dia yang walaupun aku masih bersyukur kata pertahankan terus Kak, walaupun memang dia bekerja keras kan misalkan kerja keras udah sedih gitu ya. Aku tuh sayang sama anaknya, kayak lebih dari sayangin aja ke bapak, kayak anak perjuangan terus anaknya. Kayak bapak aku tuh benar aku tuh kayak dan ngajarin tentang jawabnya hidup sendiri. Ada saat pernah ada situasi nggak, aku lagi sakit drop, sampai dia bisa bangun, terus bapakku datang jemput Kak, bilang jangan perawat nak, mau aku tinggal sendiri sakit Tuhan. Jadi bagaimana kita pergi sama mama atau ikut bapak bilang? Kemarin ikut sama bapak karena tertarik bapak. Jadi mama bagaimana? Siapa yang tahu? Saudara? Kan dia menunjukkan hal aku ke aku. Sebelumnya pernah jalani hubungan sama seseorang? Hubungan cinta? Hubungan, iya bisa dibilang gitu. Biasanya nggak ada, tapi hati minggu sih.
Pernah 1 kali. Apa hubungan tak itu bisa kurangi masalah tak di keluarga? Enggak, karena saya juga karena saya tipikal orang yang kayak ngerasa risih begitu sama Risih. orang sok dekat begitu kak. Risih sekali, Jadi sulit Ki untuk berhubungan sama laki-laki. sulit sekali. Jadi hari minggu itu tidak bisa kak. Ya, kalau dekat Ki sama laki-laki bagaimana bagaimana yang dirasakan? Dekat bukan dulu Dekat hubungannya. Hubungan pertemanan. pertemanan tak Kalau pertemanan ya sesuai dengan orangnya aja. Tapi selama ini memang jarang sekali ada sama laki. Tapi masuk organisasi itu kayak gini kan teman kalau laki-laki sih kalau mendeskripsikan laki-laki bagaimana tanggapannya? nggak bisa percaya. Laki-laki. Karena saya nggak, Jadi karena saya laki-laki bapakku ya kayak trauma dari bapakku. jadi anggapannya laki-laki sudah dipercaya. Apa sebelumnya pernah Ki mengalami penyakit fisik atau gangguan kesehatan kronis sehingga itu memengaruhi keadaan mental dan emosi? Penyakit bagaimana? Kronis, penyakit Semacam apa itu? penyakit fisik Semacam bagaimana? kayak sakit kepala tadi seperti yang dibilang, Itu sih vertigo. vertigo, Sama sesak. sesak nafas. Pernah akhir-akhir ini sesak nafas? Nah kalau akhir-akhir ini enggak juga. Biasa pernah. Karena Berapa bulan? nggak sampai sih. Nggak sampai. Sesak itu seperti sulur nafas toh. Iya kadang kalau cepet banget itu sulit kayak bernafas. Baru bangun Hah? apa? Hah? Pas bangun sesak nafas. Barusan kan ada riwayat aku Rumah aku Ki juga. Seberapa sering itu keluhan tak muncul? Hah? Seberapa sering itu muncul? Hah? Ya, Makanya setiap hari itu setiap Kak. hari Pak. Jadi dikurangi tuh porsi-porsi makanan yang kayak pedas begitu. Karena saya nggak terlalu sering makan pedas, cuma saya terlambat yang dikasih cuma itu terlambat sama pikiran. Tapi kalau orang berpikir juga naik semua. Apa pernah Ki riwayat penyakit tak ini terkait dengan rasa cemas tak? Iya. Iya kan kalau rasa cemas itu kan stres juga sih. Jadi terus asam lambung juga naik. Sebelumnya ini penyakit tak masih masuk ke rumah sakit pernah? Yang kayak sesak nafas. Enggak, karena saya nggak Pernah pernah. Ki? Nggak pernah Ki masuk rumah sakit gara-gara ini? Oh, biarpun bisa nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kalau bisa diceritakan bagaimana gambaran fisik seorang Tisa saat masa anak-anak? Gambaran fisik gimana? Gambaran kehidupan anak-anak tak? Kalau anak-anak sampai kelas 6 itu bahagia sih kayak anak-anak pada umumnya, main kesana kemari kok kayak darah pikiran dari bilang muka dari pikiran bilang bagaimana ke depannya di bla 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 tidak ada dari berpikiran. Tapi setelah kejadian berpikir terus takut kayak karena kan depan tuh kok juga kok jadi pergerakan kita terkunci. Keberangkatan tuh waktu kelas berapa ini? 6 Kelas 6 SD. dipantau semua orang, banyak yang matematika. Siapa tuh? Suruhan ya Pak. Suruhannya Upata yang pantau. Kan nggak boleh berhubungan sama keluarga aku. Jadi kita yang lihat langsung itu orang pantau. Hah? Lihat langsung
skripsi kamu remaja? Nggak masalah, nggak masalah mana? Ngumpul ya, teman. Bentar aja. Hari cerita terus sekarang pulang. Gak ada hal yang mengesankan di masa remaja di masa sekarang saat bang perkuliahan? Masa menyenangkan pernah ada, tapi kan Bisa diceritakan itu? ada menyenangkan dia. Tunggu. Gimana itu? Tidak ada dibilang menyenangkan banget. Kamu ya memorinya astagfirullah. Iya? Banyak. Jadi gimana? Tuh jangan tuh. Jangan tuh. Sampai enggak ada semester SMP. Oh, SMP terakhir di. Iya. Enggak ada sih, menyenangkan banget enggak ada. Oh, menyenangkan tuh kemarin ya karena seru saja sih, kayak banyak orang dikenal. Itu sih. Jadi membahagiakannya itu karena banyak orang dikenal, bisa dia cerita gitu. Ayo bercanda sih. Iya, sekedar bercanda. Terkait dengan pengalaman belajar, bagaimana pengalaman belajar kakak dalam menggali informasi? Menggali informasi benar. Informasi terupdate gitu kalau di pelajaran. Saya kan suka bimbel kemarin dari SD, dari SMP bimbel. Terus terusin Dari SMP saya bimbel. Di Yes. SMA bimbel juga? enggak. Jadi berarti di SMP saya bimbel. Kok pas bimbel gitu kita orang yang paling unggul di situ atau bukan? Tidak juga, Tidak, senang-senang aja. biasa aja. Biasa, tidak buruk, tidak pintar. Setelah bimbel itu naik prestasi atau tidak? Prestasi di kelas? Iya, Tidak, tapi secara prestasi di luar naik sih. naik prestasi apa itu? Kayak juara di Unhas, Juara berapa? juara 1 Lomba apa tuh? matematika. Matematika. Baru-baru ini? Lama SMP? Oh, waktu di Unhas biasa. Iya, kan sering kak lomba. Udah SMP. Lomba dalam tingkat apa tuh? tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Per individu? Gua kabupaten sih. Kayak per sekolah dia di Polman. Tingkat sekolah kan itu. Iya, tingkat sekolah. Iya. Tapi dilaksanakan di Unhas. Iya. Acaranya Unhas. Iya, itu dilaksanakan per kelompok atau individu saja? Individu. Jadi di situ kita belajar lebih mengasah pemikiran kak. Nah, bagaimana nih kemampuan kognitif kita ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita sekarang? Apa? Kemampuan berpikir tak apa mempengaruhi kesejahteraan mental kita sekarang? Enggak, sebenarnya setelah itu enggak betul begitu. Bisa kak berpikir kayak orang kan lancar pikirannya atau tidak. Kayak suka kak ngelek atau ngelek, iya, kayak suka kak nggak bisa berpikir kayak bendi, kayak ntar ide muncul kayak susah sekali begitu. Jadi sudah ki cari ambil keputusan. Susah kak mikir apa yang orang. Seperti itu. Susah kak berangkap. Sulit fokus. Ya, sulit fokus. Apa kalau sulit fokus begitu mengaruhi prestasi belajar tak selama ini? Iya. Iya. Dalam hal apa? Dalam hal berpendapat lah, berdiskusi, berpresentasi, Semuanya itu mengaruhi. iya. Nah, mata kuliah apa yang paling disuka di semester sekarang?
jurnalistika. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena tidak tertekan Kak. Jadi mata kuliah yang dirasa tertekan itu yang sulit. Iya. Bukan aku di situ. Ini masalah tak apa mempengaruhi penurunan mempengaruhi IPK Taska indeks prestasi. Mengaruh sekali lah. Karena sulit untuk fokus, ke pikiran terlari ke sana terus, belajar kekhawatiran, belajar dalam sementara khawatir sama mamaku, kepikiran juga. Bagaimana solusi yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri? Kuat-kuatin jadi kuat-kuatin aja sih, karena tuh yang selalu seperti yang untuk mendidik diri itu tuh bisa kayak ya sering nggak ikut kajian mengenai ini, karena yang paling ingat itu dosen dulu itu dosen paling besar. Jadi tidak mau konyol. Iya. Sebaiknya hindari pikiran-pikiran seperti itu. Biar Bersering nggak juga ke pantai sih. jadi cara menenangkan diri ke pantai. Antara pantai dan langit, apa yang paling suka? Antara pantai dan langit, apa yang paling menyenangkan di bagian situ? Kalau lihat langit itu tenang aja gitu. Kalau lihat pantai, Kayak damai kurang sih, tenang sunyi. dalam 1 bulan berapa kali ke pantai? Dan jadi itu karena kalau bisa kasih pikiranku lagi Ke pantai. Oh jadi kalau misalnya merasa kita tertekan, stres dan lain-lain tuh ke pantai gitu. Sendiri. dari nih di situ. Lebih baik itu dilakukan daripada harus berpikir lagi seperti itu. Berpikir hal-hal negatif. Apa akhir-akhir ini pernah merasa marah sekarang sama orang lain atau sama diri tak sendiri? Enggak sih. Akhir-akhir ini tidak pernah, tapi yang pernah yang lalu-lalu Pernah nggak marah sekolah sama temanku? gara-gara apa? Yang tahu lah masalah pertemanan bagaimana toh? Apa Marata ini berdampak negatif sama kehidupan Taska? Iya, karena jauh enggak? Kan dijauhi dicerita miring, maka padahal asli tidak begitu Cak. Jadi gara-gara itu Marata ini memengaruhi semua aspek hidup. Yang tentunya juga cuma kayak dijauhi begitu. Dijauhi teman-teman. Dicerita. Tidak apa-apa sih, dan pahala. Bagaimana perasaan tak? Apa? Perkembangan tak dari masa kecil sampai sekarang? Kalau bisa dideskripsikan bagaimana perasaan sekarang? Bangga sama diri sendiri karena merasa bisa melalui semua ini sendiri. Kuat sendiri, nangis sendiri. Satu ucapan untuk diri sendiri. Bangga aja. Bangga. Terkait dengan hubungan sosial saat kecil, bagaimana hubungan sosial tak dengan teman-teman tak? Kecil, deh. Baik sekali. Jadi masa kecil itu masa terindah. Iya. Bisa dideskripsikan seperti bagaimana? Karena Satu kata untuk masa kecil. bahagia. Bahagia. Terus Berpikir. dari pikiran.
Bagaimana cara tak itu beradaptasi dengan lingkungan baru? Apakah sulit? Tidak, karena dalam kesunyian pun nyaman Kak. Jadi tidak merasa Jiki sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru? Tidak Ci. Tidak Ci. Apa ada pola interaksi sosial tak dengan teman-teman tak yang mungkin mempengaruhi kecemasan tak? Toxic sih. Apa di baik di depan belakang cerita-cerita begini itu juga sih baru kayak pokoknya kita lah adanya toxic bagaimana kayak malas apa sekedar membantu pun sulit sekali itu kayak datang pun itu hanya kalau ada butuhnya. Jadi teman-teman tak sekarang seperti itu di kampus atau di organisasi? Di kampus Pulang masih peduli sama teman. jadi merasa sulit untuk berinteraksi di kampus daripada di organisasi. Sulit buka bicara, sulit buka percakapan gitu, kayak malas karena penting. Nggak penting dirasa. Karena orang kan kalau antuk takut sekali temannya kok itu aja. Jadi orang santai kita apa teman? Santai aja, pergi sendiri, pulang sendiri. Kan biar tadi bercerita kita lagi kenal laki-laki itu. Ada perubahan yang dialami setelah kenal laki-laki? Tak ada, Sama sekali tidak ada. malah cemas aja. Malah cemas kalau dekat sama laki-laki. Dekat sama kali dalam hal pacaran gitu, iya cemas banget. Kan tadi bilang Ki juga gampang jika beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus bagaimana proses beradaptasi dengan lingkungan baru? Apa yang dilakukan? Tinggal di sini nih, tinggal tidak ada juga bang supaya orang kan kalau nangis tuh kok tidak sih kayak banget nih kayak apa deh ada bisa jaga apa imbangi ya anunya orang situ budayanya apanya kan udah banget. Kalau mendeskripsikan sosok Tisa sekarang, bisa diceritakan bagaimana sosok Tisa sekarang? Yang sekarang lebih kuat sih, mental lebih kuat, sama pikirannya lebih dewasa lagi, lebih bisa memahami hal-hal yang lewat sama tingkat kepekaan itu tinggi sama orang. Kalau kepedulian juga sama orang itu ini juga ya, tidak mau tulis orang kayak tidak bisa tulis orang kayak dalam keadaan sedih pasti kudat lagi gitu. Sebenarnya peduli aja sama orang, cuma ya Satu kata untuk Tisa. bangga aja sih. Bangga. Nggak semua orang bisa melewati hal-hal itu kan. Hidup sendiri, tegar sendiri, tak pernah pulang kampung. Satu kata mendeskripsikan keluarga. Satu kata. Beri. Muncullah. Tidak ada yang bisa perbaiki. Sekarang lagi pusing cari rumah aku di mana. Sangat telepon karena keadaan menangis dan kemudian aku tadi ancam itu bagaimana lagi. Satu kata mendeskripsikan organisasi dan teman.
Satu kata kayak lebih hidup sih, kayak tidak flat nih aku kayak susah di sana kak, kayak udah gak berinteraksi sama orang di sana. Udah kenapa aku di sana kak juga diajarkan untuk cepat sama orang, maksudku nggak canggung bicara sama orang, ngerti? Terakhir, kalau dihadapkan sama Bapak Atas sekarang, apa yang mau disampaikan? Banyak hal. Bisa dikeluarkan semuanya. Kenapa ditinggal kak toh? Pertama toh kenapa ditinggal kak? Kedua, kenapa tidak diboyai kak? Tiga, kenapa tidak di apa deh? Sekedar menanyakan kabar tidak pernah. Kayak tutup semua aksesnya. Kenapa ditekan sekali kak? Banyak hal, kayak gara-gara bapakku hilang masa remajaku, banyak traumaku karena kan kalau ada kak bertingkat terus sih. Terus kenapa dikasih begitu? Kenapa sih ini bermusuhan sama keluarga sendiri? Tidak ada yang dicocokkan di keluarga aku, bapakku. Sama hubungannya sama kakakku juga tidak bagus. Dan bilang kemarin terakhir tidak nanggap mak. Dari kak terakhir. Saya ada yang disampaikan. Baik, mungkin itu saja terkait dengan wawancara kita hari ini. Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada saudari karena sudah berniat untuk menceritakan semua keluh kesahnya hari ini kepada saya. Saya ingin memberikan saran kepada saudari, kepada kakak, sekiranya kalau misalnya masalahnya ini terus berkelanjutan terjadi sampai sulit untuk mengendalikan semua aktivitas kegiatan kakak sehari-hari, sebaiknya konsultasi ke psikolog biar masalahnya itu tidak sampai mempengaruhi masa dewasa kakak ke depannya, karena dikhawatirkan nanti yang berdampak paling tinggi adalah bagaimana kakak nanti bisa berkeluarga, karena semuanya ini tergantung dari kepercayaan kakak sama orang lain. Karena saya lihat kakak ini sulit percaya sama laki-laki, jadi mungkin bisa kakak masuk konsultasi langsung kepada psikolog, dia dilakukan terapi-terapi tertentu agar bisa juga merasa terpercaya sama orang lain. Oke, makasih sarannya. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Saya akan melakukan jadwal ulang kalau misalnya ada hal yang terkait dengan masalah-masalah kakak yang kakak sampaikan tadi kepada saya. Sebelumnya ada yang ingin kakak sampaikan kepada saya? Terima kasih sudah dengar ceritaku, kayak lebih plong, kayak lebih lega kak gitu. Tersimpan unek-unekku, walaupun tidak semua terbuang, tapi minimal lah ada gitu. Terus aku harap jangan tanya orang, karena saya tipikal kayak tidak mau dikasihani. Karena masalah keluarga itu berbahasa toh. Terus karena saya juga tuh sebenarnya sih orang-orang sekitar itu sudah ngehmi, tapi saya tuh kalau ada pertanyaan gitu menghindar kak, karena walaupun benci gak sama orang tua aku, tapi sebagai bakti terakhirku tuh ya menjaga rambutnya. Jangan sampai orang tahu bilang begini orang tua aku. Terima kasih kak atas sarannya juga kepada saya, apresiasinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.